Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Balik mana ambek aku karep sidat niko nang Jawa on the spot. Dan kali ini aku ono nang kampung paling legend sak Surabaya. Saking legend nih kampung iki, saking panjangnya sejarah yang dimiliki oleh kampung ini sampai dijadikan kampung wisata. Kau nang daerah tengah Surabaya pasti ngerti. Aku lagi ono nang Kampung Mas Pati. Let's go. Bagi awakmu sing mek ngerti nek kampung iki jenenge Mas Pati, kampung iki ono sejarah ya. Dan kenapa namanya Mas Pati? Sejarahnya panjang. Dari zaman sadurunge VOC teko, terus VOC teko, ono Londo, ono Jepang, sampai Jepang kalah sampai gawe bokep iku dawa sejarah kampung Mas Pati iki. Dan ternyata aku seneng aku ndelok kampungku nek misalnya dirambut dan maju. Nang ngarep sing mau ono treke Erick Thohir, aku gak ngerti keterlibatannya beliau nang kampung iki apa. Cuman lek kon nang Mas Pati iki bener-bener ijo kampungnya, gak panas blas, walaupun jalannya ku sempit, tapi sekitar kanan kiri ini ku ijo kabeh, rumbuk royo-royo, dan bahkan iki disediakan, iki modelannya adalah hidroponik, jadi menanam menggunakan air. Iki termasuk pemberdayaan yang sangat maju. Kan enak ngono duwe hidroponik, ning ngarep omah, terus nggih, monggo Bu. Coba nang omahmu kayak ana hidroponik, kayak banyu, terus tanduran. Ya ampun, uripku rasane sok tenang, enteng, sok mumbul. Aduh, ya ampun. Kata Mas Pati berasal dari kata patih yang berarti pejabat kerajaan, Rek. Dulunya kampung ini jadi perkampungan abdi dalem dari Keraton Surabaya. Posisi kampung ini berada di lingkup Keraton Surabaya. Oleh karena itu, perkampungan ini dikhususkan untuk para abdi dalem waktu itu. Posisi kampung Mas Pati sendiri di masa itu juga cukup strategis, guys. Dia berada di antara dua keraton, Keraton Pasepuhan yang ada di utara dan Keraton Kanoman yang berada di selatan. Nah, perkenalkan Reki Mas Dani. Ya. Mas Dani ini adalah salah satu guide lah, bisa dibilang gitu ya Mas ya. Guide lokal. Guide lokal. Soalnya nang jero kampung tok. Berarti aku njaluk terus nang TV gak iso ya? Kayaknya gak iso, kok sebedo. Cangkrik aku ngocek lah. Mas Dani ini jadi guide, kalau misalnya ada yang datang gimana berarti prosedurnya Mas? Prosedurnya aslinya kan kita nggak ada tiketing di sini, tapi emang konfirmasi dulu itu lewat IG, lewat web atau kontak person tim wisata. Oke. Jadi gitu. Nanti langsung didampingi sama guide nantinya ya, setelah itu? Setelah konfirmasi. Oke. Kalau mau misalnya belum konfirmasi mau jalan sendiri ya monggo. Gitu. Langsung beleng ya gak apa-apa Mas? Ya gak apa-apa. Yang penting aja nggak TV. Nah, iya kan, bener dong. Nggak TV maling dong. Gitu. Aslinya itu kita berawal dari ini kepedulian masyarakat tentang lingkungan. Awalnya. Jadi asing lewat. Kepedulian lingkungan karena waktu itu banyak masyarakat itu di sini tuh cuek tentang lingkungan. Habis itu yo sembarangan ngono enggak? Ngising nang wastafel. Enggak sampai ngono lah, enggak sampai ngono. Oke, terus akhirnya tahun 2012 2013 ada program kayak lomba lah, perlombaan yang digagas sama Bu Risma Mobile Legend. Bukan ya. Sorry. Green and Clean. Ya. Zamannya Bu Risma waktu itu. Di situ respon warga ini sangat antusias. Oke. Terus dari masyarakat yang cuek tiba-tiba kok semangatnya ono. Akhirnya dikelola sama pengurus-pengurus, beberapa RT ini menjuarai.
Kategori masing-masing ada kategori pemula, berkembang, sampai bahkan best of the best. Salah satu RT. Okay. Terus kita waktu itu ya ngundang beberapa narasumber. Ini dosen sejarah UNER waktu itu, Pak Adrian kalau nggak salah. Main kesini untuk maksudnya bener nggak sih rumah yang bersejarah ini ada kaitannya dengan peristiwa misalnya 10 November tadi. Terus misalnya ada petiliasan kayak gitu, akhirnya beberapa sih diteliti. Untuk validasi ya? Iya. Oke. Sumbernya bener nggak sih kayak gitu. Soalnya kan masyarakat awam kan kadang cari ini kayak gitu. Iya benar. KBSD nang Surabaya ku lek jare arek SD bekas kuburan, Mas. Belum ada pembuktian dari dosen UNER, tapi iku arek SD KB sak dunia iki setuju. Tapi sudah divalidasi ya dan benar ya. Warga keberatan nggak kalau misalnya banyak orang asing masuk terus berwisata? Awalnya sih keberatan. Awalnya keberatan, tapi kita juga biasanya kita adakin kayak lesehan, ngobrol bareng, terus yang nggak setuju ini berapa persen, yang setuju berapa persen, akhirnya yang nggak setuju silakan pindah. Janganlah. Jangan. Yang nggak setuju akhirnya? Terus akhirnya kita berpatokan ini 60-40. Oke. Jadi 60 yang setuju kita jalan. Oke. Akhirnya di situ rembuk sama warga, akhirnya kita jalan. Akhirnya kan sudah diresmikan sebagai destinasi wisata kampung berbasis masyarakat. Warga kan orang awam nggak tahu maksudnya gimana ya untuk harus ada yang jadi gimana bersikap, nanti menyesuaikannya gimana. Kayak misalnya harus ramah, harus betul. Terus bikin paketan wisata kayak gitu. Mereka awam. Terus akhirnya dari situ pesannya dari Kementerian Pariwisata kalau sudah diresmikan ya harus bikin paketan wisata. Mau nggak mau ya, semua harus berpartisipasi ya. Supaya nanti dampak perekonomiannya itu langsung ke warga. Tapi ada dampaknya? Ada. Mantap. Ono omah kosong nggak? Feeling aku binatang gini. Mas Dani, terima kasih banyak. Terima kasih informasinya. Oke. Semoga Kampung Maspati maju terus. Siap. Sampai tembakan. Buntu dan keadilan. Mari, Mas Dani. Siap. Dari semua bangunan yang ada di Maspati kira, ada beberapa rumah yang dijaga keasliannya dari zaman dia berdiri. Salah satunya adalah Mburiku iki. Iki adalah omah dari Raden Sumomiharjo. Dia ini dulunya adalah mantri tapi nyamuk. Iki rada aneh. Mantri gaya nyamuk lorong. Sakit apa kamu? Enggak ngono. Jadi ceritanya si Raden Sumomiharjo ini tadinya adalah abdi dalam di Keraton Surakarta. Terus dia itu sempat tadi cari nanggone Ponorogo. Ketika itu pemerintahan Hindia Belanda memerintahkan si Raden ini, Pak Raden ini untuk menjadi mantri di Kampung Maspati. Biar jenenge si zaman itu lah pokoknya daerah ini. Dan karena di zaman itu tugasnya mantri kesehatan adalah menyembuhkan penyakit, yang saat itu penyakit-penyakit banyak ditularkan oleh nyamuk, ya malaria, demam berdarah, miskin, itu ben ditularkan oleh nyamuk zaman pas iku. Nah akhirnya Pak Raden si mantri iki dijulukilah mantri nyamuk, dan beliau sudah nggak ada, sekarang sudah reinkarnasi menjadi nyamuk. Jadi mungkin nek kon dicokot leworo, gak ditusuk tapi jalan-jalan lagi. Di dalam Kampung Maspati juga, inilah kenapa saya bilang sejarahnya sangat panjang. Itu ada salah satu hidden gem di zamannya. Jadi ini hidden gem kayak pribumi. Ini adalah sekolah yang didirikan tahun 1903 karo W.R. Supratman, pemain biola sing nulis lagu Indonesia Raya. Beliau mendirikan sekolah iki jenenge sekolah nomor loro, sekolah angka loro. Sekolah angka loro iki ditujukan untuk pribumi yang tidak bisa bersekolah di sekolah-sekolah yang ada di zaman pemerintahan Hindia Belanda. Karena zaman iku sing oleh sekolah iku mek golongan-golongan bangsawan, Melvin Tenggara, Stephen Dut.
Kayak awakmu sing nang omah mek kukur-kukur ndok, gak iso tuh sekolah nang kono. Isoke sekolah nang kene. Jadi ki ceritane WR Supratman buka Primagama. Nang kene dan diperuntukkan untuk orang-orang pribumi yang tidak bisa bersekolah atau statusnya hanyalah rakyat biasa pada zamannya. Jadi Belanda itu buka sekolah, UKT ini wis larang. Jadi ojo kaget, saiki kelakuane Dikbud koyok Belanda. Omah ngono. Bagi awakmu sing dolen nang Kampung Maspati, misalnya awakmu wis mari muter-muter dan pegel, coba sempet dolen nang omah tua iki. Iki literally berdiri tahun 1907. Nek Persebaya iki piro ya? 1927, 20 tahun sebelum Persebaya lahir. Omah iki ana disikan. Ini omah tua ini sebenarnya adalah kedai kopi, jadi kon iso ngopi-ngopi nang kene. Terus juga ada homestay juga di sini dan ada perpustakaan kecil gitu, mini perpus. Jadi kamu iso sambil maca-maca, mungkin ono info sing iso mbok gali tentang kampung iki nang perpustakaan tersebut, ambek ngopi. Tapi bukae jam 5, jadi start jam 5 ke atas. Mau aku kan budale subuh. Sekalian golek peda gak dikunci setir, tapi gak ono ternyata. Kerajinan aku guys. Bukae jam 5. Omah iki tadinya adalah pabrik sepatu. Tapi duduk bata karena wis bangkrut. Sakno lek ofe wake. Nah, pabrik sepatu tadinya kemudian dibeli oleh seorang TNI AL bernama Pak Sumargono pada waktu itu. Beliau adalah salah satu karakter hero yang ikut membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 10 November perangi waktu itu, Rek. Jadi di rumah ini adalah tempat yang sengaja dibeli oleh beliau untuk kumpulnya pasukan waktu itu, untuk mengatur strategi, sopo sing mid, sopo sing rosan, babak warek dota, RML golekno dhewe. Sopo sing jungle, sopo sing carry, sopo sing mage. Nah, itu ditentukan di sini. Dan juga ada monggo Pak. Ya, monggo. Jadi kegiatan warga sih rame. Sore-sore, guys. Enggak, monggo. Dan di sini juga ada loteng rahasia. Jadi di belakang gitu, nang dhuwur, tujuannya adalah untuk mengintip ke arah daerah Tugu Pahlawan sana. Jadi dulu mbiyen daerah kantor BI ku Bank Indonesia mbek Tugu Pahlawan iku mbiyen kantor Jepang. Dulu itu adalah gedung Kenpetai nggone Jepang, dan ketika Jepang kalah, si ono tuh tentara nang kono gak gelem mundur. Akhirnya ono pertempuran di situ karena daerah sini kuwi senong Surabaya dan berusaha menyerbu ke kantor tersebut. Kemudian ada penyerbuan, tembak-tembakan, makanya dalan nang ngarepe Tugu Pahlawan jenenge dalan tembakan. Ngono, jadi sejarahnya ngono, duduk ono jomblo. Mau nggak kamu jadi pacarku? Nang kono terus ketubruk truk gak ngono. Itu sejarahnya, teman-temanku. Dan kau ngerti pas aku arep briefing closing, moro-moro ono the living legend iki. Sapa sing ngerti jenenge? Mbak Bi. Iya, betul sekali. Asli wong kene wis aku bantu desa. Oh, Jadi yang aku- sepatang mriki sedanten. Iya, tapi kabeh niku 12 ya. Nggih. Terus wis mati kabeh kari telu tok. Oh, sederekipun Heeh, kan. Mbak Pi nggih. Heeh. Nggih. 12 kari Nggih. telu pisan. Wis Oh. kabeh wis gak ono kabeh. Nggih. Iki kari ponakan, boyot iku wis. Sampun gadah penaan. Iya, ponakan wake ponakan. Sampun gadah buyut nggih. Boyot tilake nggih nggih. boyote. Pun teng pundi-pundi nggih, mboten teng mriki malih. Buyutipun, Ono lho kene. yoganipun Mbak Pi. Aku sepurane aku durung menikah. Oh, ngaten. Terus Nggih, dijaluk nggih. wong, aku dijaluk wong ana anake 7, tapi wonge gak ibadah doyan main. Oh. Wani ijenan. Nggih, nggih. Ijen tatak nggih, Mbak Pi. Nggih, nggih. Maneh dijaluk maneh ya ngono. Oh. Jaluk nggih. maneh. Anake 5 tak Tangsal. ibadah enggak main aku kilo. Yo enggak Oh, timbang aku nggih. nek dhek kalah aku digaploki. Wani ijenan. Meneh-meneh ndok akhirat ae aku menikah.
Oh, nggih. Nomor 1 ibadah sing temen-temen aku. Wis wae. Alah, elek ae. Lho wis ora elek apa kon njaluk aku tak ketemu. Aku itu lho masih kon ganteng aku tak doyan. Wis kan, ono tambahan referensi wisata gawe awakmu kabeh. Dadi lek ono wong luar Surabaya dolen nang kene. Surabaya ku ono apa? Coba jawab Kofa Cafe ae. Ndokmu cappuccino iku kafe ae. Kalau ono wisata sing liyane, Bos, di Surabaya ada Kampung Maspati. Kampung bersejarah, wisatanya juga wisata yang sangat apa ya, homey sekali. Bahkan lek misalnya ono kapal pesiar darat apa sih istilahnya berlabuh nang Perak, iku turis-turis ada kerjasama dengan Kampung Maspati ini guide-nya untuk diajak jalan-jalan ke dalam. Ini bukan hiburan sing murah, penuh dengan value, penuh dengan ilmu. Karek Surabaya sing burung tahu rene, ayo rinio sinaonono kutamu dewe. Oke guys, thank you, terima kasih sudah nonton episode Jawa on the spot kali ini. Tonton terus episode berikutnya hanya di channel Komedi Sandi bersama saya Karim Sujatmiko. See you.